Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi lanjutan yaitu diksi dan unsur serapan. Nah, unsur serapan ini kelanjutan dari materi ejaan kemarin yang hari ini kita kombinasikan dengan diksi yang sebenarnya dasar dari, keterampilan-keterampilan untuk menulis ilmiah ya. Setelah kita mempelajari ejaan, maka kita lanjut memahami diksi dan unsur serapan. Nah, untuk memahami ini tentu kita perlu memahami beberapa hal, ya tentu definisi ya. Yang disebut dengan diksi itu bisa diartikan dalam 2 hal menurut Wikipedia. Yang pertama itu merujuk kepada, pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Jadi, sebagai gaya penyampaian ekspresi ya bagi kita itu diksi. Arti kedua, diksi yang lebih umum digambarkan dengan enunciasi kata atau seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Nah, arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Jadi kalau yang pertama itu lebih kepada katanya ya, yang kedua lebih kepada makna seninya ya, cara menyampaikannya. Namun kalau kita rujuk dari KBBI, diksi itu berarti pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi kita sengaja memilih kata itu biasanya dalam penulisan atau ketika kita berbicara, pasti ada maksud yang ingin kita harapkan daripada yang mendengar atau membaca tulisan kita. Dalam beberapa definisi lain bisa kita lihat diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras. Oh ini sudah ya seperti yang diharapkan tadi. Selanjutnya kata Mark Twain. Jadi, diksi itu kira-kira seperti ini, perbedaan antara kata yang tepat dan kata yang hampir tepat adalah seperti perbedaan antara kilat dan kunang-kunang. Anda pernah melihat kata memandang, melihat, apalagi melihat, memandang, menatap, itu kan bersinonim ya, tapi dia itu tidak bisa disamakan penggunaannya. Nah, ini seperti itu ya, diksi itu perlu kita pilih. Penggunaan kata agung, besar, apalagi tuh yang menyata akbar, itu kan definisinya sama-sama suatu hal yang besar. Tapi kita tidak bisa menggunakan kata akbar, agung, itu saling menggantikan tidak bisa, tergantung konteks kalimatnya. Nah, diksi sama juga dianggap sebagai sebuah rumah. Isinya tuh harus pas, rumah yang kecil, terlalu banyak hiasan, dekorasi, perabotan, ketika meskipun dia indah tapi kan tidak sesak. Demikian juga sebaliknya. Jadi diksi itu benar-benar intinya ketepatan ya, tepat posisinya, selaras dia seperti itu. Nah, kalau begitu hal yang penting diperhatikan dalam memilih kata atau diksi dalam tulisan ilmiah itu adalah pertama, tentu yang dipilih adalah kata-kata yang baku. Yang baku di sini artinya yang resmi dianjurkan dalam tulisan resmi, tulisan ilmiah. Lalu ada kata yang lazim. Nah, kata yang lazim ini artinya dibagi dalam 3 konteks, tepat, seksama, dan lazim. Lalu kehematan kata. Yang disebut hemat ini artinya bukan sedikit ya, tapi intinya tuh pemilihannya itu disesuaikan kebutuhan dan padat isi. Lalu kecermatan ini intinya adalah penulis harus cermat memilih kata yang diinginkan dalam menulis karya ilmiah agar yang disampaikan itu bisa dipahami oleh pembaca seperti itu. Nah, kalau begitu yang terkait diksi ya, nanti lebih lanjut kita akan melihat pada latihan-latihan. Sekarang kita masuk ke konsep unsur serapan. Mungkin tidak asing ya bagaimana apa yang disebut menyerap, berarti kan ada yang diambil dari bahasa bukan aslinya. Nah, ada 4 hal yang bisa diperhatikan terkait unsur serapan. Intinya tidak ada 2 bahasa yang sama persis, apalagi bahasa yang berlainan rumpun. Ya, pasti ada perbedaannya. Tentu dalam proses penyerapan dari bahasa pemberi pengaruh ke yang menerima pengaruh akan terjadi perubahan. Yang memberi pengaruh misalnya kan Belanda, Jepang, lama di Indonesia tentu akan memberikan pengaruh ke bahasa-bahasa Nusantara waktu itu. Kemudian ada proses penyerapan yang terjadi secara utuh, ada pula yang terjadi beberapa penyesuaian. Nah, pergeseran baik dalam ucapan maupun ejaan antara bahasa pemberi dan yang penerima ini tentu akan mengalami pergeseran yang sistematis. Itu konsepnya ya. Lalu bunyi bahasa dan kosakata pada umumnya merupakan unsur bahasa yang bersifat terbuka. Jadi bunyi bahasa itu yang Anda sedang simak saya itu kan seperti bunyi-bunyi bahasa yang terdiri dari berbagai huruf. Kosakata itu kan
sifatnya terbuka. Dia tentu akan berkontakan langsung dengan penerima bahasa dan saling mempengaruhi, saling meminjam ataupun menyerap. Nah, peminjaman ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, biasanya kebutuhan, retis, kurang paham terhadap bahasa sendiri, atau berbagai latar belakang yang lain. Yang seperti sekarang gitu ya, serapan yang sering kita pakai kata oke, itu kan mungkin dari bahasa asing ya, lebih sering kita gunakan kata oke, yang bahasa Inggrisnya tulisannya O dan K, tapi kalau bahasa Indonesia harusnya pakai E gitu ya, oke. Kemudian, gaya lain juga mungkin ya, atau kebutuhan yang lain bisa berpengaruh. Yang keempat, sebuah huruf tentu akan berubah menjadi huruf lainnya ketika kosakata asing diserap menjadi kosakata Indonesia. Misalnya tadi kata yang paling gampang itu misalnya organization, itu kan ketika di Indonesia kan jadi organisasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, contoh penyerapannya nih yang paling gampang, ain dalam bahasa Arab itu diikuti dengan a menjadi ain, itu dalam keadaan bahasa Indonesia diserap menjadi huruf a ya. Seperti kata manfaah itu kan diserap menjadi manfaat. Kata asr itu, asr itu dalam bahasa Indonesia menjadi asar. Sa'ah tuh ya, sa'ah itu diserap dalam bahasa Indonesia ejaannya menjadi saat, kayak gitu ya. Itu bentuk-bentuk penyerapan yang terjadi. Bagaimana prosesnya? Jadi proses terjadinya sebuah penyerapan itu harus memperhatikan tiga hal ini. Artinya cocok konotasinya, mudah mencapai kesepakatan, dan singkat. Jadi ketika kita menyerap harus memperhatikan tiga hal ini. Cocok tidak konotasinya, mudah tidak tercapai kesepakatan, singkat atau tidak. Maka banyak ejaan-ejaan asing, bahkan bahasa-bahasa alay juga sudah ada ya yang resmi di KBBI. Anda bisa cek saja kalau Anda ragu, maka KBBI boleh dibuka-buka terus. Kemudian secara umum kata serapan itu masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara. Pertama adopsi, yang kedua adaptasi, yang ketiga penerjemahan dan kreasi. Nah, kalau adopsi ini hanya penulis memakai bahasa mengambil bentuk dari dan kata asing secara keseluruhan. Jadi namanya adopsi itu ya semuanya diambil ya. Kalau adaptasi ini disesuaikan dengan ejaannya. Contohnya nih ya, jadi pluralisasi, stability jadi ekstabilitas. Nah, kalau penerjemahan ini ya konsep yang terkandung di sana diterjemahkan lah, seperti cat itu kan kucing ya. Ini overlap, tryout ya. Kalau kreasi ini hampir mirip dengan penerjemahan, hati-hati tapi ya. Kalau kreasi ini apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasarnya ya, tapi dia mengkreasikan, dia tidak sama bentuk fisiknya dengan penerjemahan. Jadi boleh saja kata yang dalam bahasa asing ditulis dalam 2 atau 3 kata, dalam bahasa Indonesia ditulis 1 kata, misal begitu. Kata online misalnya ya, online diganti dalam bahasa Indonesia menjadi daring, dalam jaringan, spare part, suku cadang. Itu kan konteksnya tidak sama dengan aslinya. Seperti kreasi itu kalau kita lihat tuh online, berarti kan pada garis ya. Nah, kalau diterjemahkan kan begitu, tapi kan dia tidak begitu maknanya, maka namanya itu kreasi ketika diambil dalam bahasa lain, dijadikan bahasa Indonesianya ya, atau disepadankan mana makna yang sesuai. Nah, kira-kira begitu penjelasan singkat terkait diksi dan unsur serapan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan penjelasannya dengan latihan agar Anda paham. Karena ilmu keterampilan ini kalau hanya dijelaskan teori, dia tidak cukup ya, jadi butuh latihan untuk bisa memahaminya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.